Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju waktu itu. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus ataupun yang baru di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Namun dalam perjalanannya ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju buntutnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju buntut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi sesuatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti, karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besarnya. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan ke susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Demi melihat itu pula, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tetapi menyesali mengapa ia tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakratul maut akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda saat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadis berikut ini, salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lenggang, seolah-olah kita tidak percaya kepada janji Allah. Dan mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya, saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sya'ban radhiyallahu an telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Beliau ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalannya bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah,
penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Dan sudahkah kita semua berhitung siap menghadapi apa yang akan pasti kita hadapi, yaitu sakratul maut, atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Dan semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.